Pasraman Kilat KBMHD 2025 Satyam Eva Jayate Jaya! Keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas menggelar Pasraman KBMHD 2025 di LL Dikti Wilayah 8 pada Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan tahunan ini mengangkat tema Atma Wiswasah Ca Dharma Markah Bawis Wasya Bimukti Sanatana Dharma yang mengajak para mahasiswa untuk memperdalam nilai-nilai dharma dan spiritualitas dalam kehidupan modern. Pasraman yang dimoderatori oleh Komang Aditya Yamadiputra ini menghadirkan pembicara Dr. Randa I Gusti Ayu Ketut Artatik MSI yang membawakan materi tentang makna dan filosofi Banten Pejati. Para peserta juga dibekali dengan cara membuat Banten Pejati yang baik dan benar sesuai dengan pakam Hindu. Pada hari dan lokasi yang sama, semangat spiritual dan budaya dalam Pasraman KBMHD bersinergi dengan berbagai kegiatan inspiratif lainnya. Salah satu acara utama adalah peluncuran pekenan Pang Pada Payu Pribumi oleh HIPI Bali sebagai ruang promosi dan distribusi produk-produk lokal unggulan. Pekenan ini menjadi simbol perjuangan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan serta pemberdayaan UMKM berbasis kearifan lokal. Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional 2025, digelar pula Parade Budaya Berkebaya Anti Ribet yang menampilkan budaya busana tradisional Indonesia dalam format praktis dan kekinian. Kegiatan ini turut diramaikan dengan peluncuran Kebaya Endek Bali. Semarak acara semakin terasa dengan peluncuran Edu Playground Bersinar dan lomba mewarnai dalam rangka Hari Anak Nasional. Program ini juga mendukung fokus edukasi dan literasi Rotary di tingkat daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan board change over Rotary Club of Bali Bersinar, Rotary of Buleleng Sakti, Rotrex C Satya Dharma, dan Rotary Club of Karangasem, The Spirit of Bali yang mengusung tema bersinergi Pang Pada Payu. Pelantikan kepengurusan ini dikemas dalam suasana penuh kebersamaan melalui agenda fellowship, parade budaya, serta berbagai kompetisi edukatif lainnya. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan semangat kolaboratif antara organisasi mahasiswa, institusi pendidikan, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi dalam membangun ekosistem yang harmonis antara spiritualitas, budaya, dan kemandirian ekonomi. Semangat Dharma dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam menyongsong masa depan Bali yang berbudaya, berdaya, dan berkelanjutan. Ketua Panitia Pasraman KBMHD Undiknas 2025, Ida Ayu Gede Saraswati Kesumadewi menegaskan pentingnya kegiatan Pasraman Kilat sebagai upaya menanamkan nilai pelestarian budaya kepada generasi muda Hindu. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana pembelajaran spiritual, tetapi juga media pengenalan langsung terhadap warisan budaya Bali. Dalam kegiatan Pasraman, peserta diajak mempraktekkan cara membuat Banten Pejati, salah satu bentuk persembahan suci dalam tradisi Hindu Bali. Selain praktek, peserta juga dikenalkan pada makna dan filosofi di balik setiap unsur Banten, sehingga pemahaman mereka tidak berhenti pada bentuk fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan ini dinilai sangat relevan di tengah arus modernisasi yang berpotensi mengikis pengetahuan budaya lokal di kalangan generasi muda. Dengan melibatkan mereka secara aktif, panitia berharap tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga, merawat, dan mewariskan tradisi leluhur. Melalui Pasraman KBMHD ini, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami tetapi juga terlibat langsung dalam upaya pelestarian budaya Bali agar tetap lestari di masa mendatang. Tujuan dari kegiatan Pasraman Kilat KBMHD ini adalah untuk agar generasi muda itu lebih mengenal lagi bagaimana kita harus melestarikan budaya agar tidak hilang, dan juga kita di sini sebagai umat Hindu harus melestarikan budaya di mana kita harus belajar bagaimana cara Banten-Banten itu dan apa filosofi dari Banten Pejati tersebut. Pentingnya kegiatan ini bagi generasi muda adalah agar nanti generasi muda
tahu bagaimana cara membuat Banten Pejati, bagaimana latar belakang dari Banten Pejati, dan juga di masa depan agar kita semua itu bisa melestarikan budaya yang ada di Bali ini. Ketua Umum KBMHD Undiknas IGD Ari Kusumadinata menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan terpadu di LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB. Dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan nuansa spiritual, ia menilai kegiatan ini sebagai hasil kolaborasi luar biasa berbagai elemen komunitas, organisasi, dan lembaga pendidikan. Melalui momentum ini, KBMHD Undiknas menegaskan bahwa sinergi antar komunitas mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi yang terbangun menjadikan kegiatan ini inklusif, edukatif, dan inspiratif, serta mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, budaya, dan kepemimpinan. Semangat kolaborasi yang dibingkai dalam spirit sinergi Pangpadepayu diharapkan terus terjaga dan menjadi fondasi lahirnya berbagai inisiatif positif di masa depan. Momentum ini menjadi tonggak dalam pembangunan karakter mahasiswa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam spiritualitas, budaya, dan kepedulian sosial. Acara hari ini itu sebenarnya acara pasraman KBMHD, tapi disinergikan dengan ada parade kebaya dari PBI, ada dari Rotary itu pelantikan pengurusan yang baru, dan ada launching pekenan Pangpadepayu Pribumi itu dari HIPI, dan launching Edu Playground Bersinar. Diselenggarakan acara pada hari ini itu sebenarnya berlandaskan pada pasraman KBMHD. Di KBMHD tersendiri ada program kerja pasraman, tapi iki dikolaborasikan untuk pelestarian budaya. Pasraman tersendiri kan itu acara seperti seminar, tapi ada edukasi yang mendidik, selain itu ada spiritualnya untuk pengajaran agama Hindu dan praktek. Harapannya ke depan dari seluruh rangkaian acara ini, dari peserta yang datang itu bisa menangkap apa yang disampaikan nanti pada narasumber di pasraman, dapat dilestarikan ke depannya untuk generasi muda terkhususnya. Pembina Keluarga Besar Mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas, Dr. Gongtini Gorde menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pasraman yang digagas oleh KBMHD Undiknas, yang menekankan pentingnya agar kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial seperti seminar atau workshop, tetapi mampu menghasilkan dampak konkret bagi peserta maupun masyarakat luas. Dalam konteks pelaksanaan pasraman, ia mendorong agar kegiatan ini menjadi sarana edukatif yang otentik, termasuk dalam hal penggunaan bunga untuk Banten Pejati. Menurutnya, bunga yang digunakan seharusnya berasal dari tanaman yang dibudidayakan sendiri di pekarangan rumah, sehingga upacara seperti tumpak pengatag dan tumpak uye bisa diimplementasikan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kegiatan pasraman KBMHD tahun ini juga dirangkaikan dengan agenda Bold Change over Rotary Club of Bali Bersinar, Rotary of Buleleng Sakti, Rotrex C Satya Dharma, dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali. Agenda tahunan ini menjadi simbol regenerasi kepemimpinan dalam lingkungan Rotary yang memiliki mekanisme rotasi presiden secara otomatis setiap tahunnya. Rangkaian kegiatan berikutnya adalah Parade Kebaya Nasional dalam rangka memperingati Hari Berkebaya yang telah ditetapkan pada 24 Juli. Kegiatan perdana telah digelar di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, dan pada kesempatan ini Parade Berkebaya digelar untuk melibatkan generasi muda. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Kebaya Gustu Kampus yang diluncurkan di Undiknas dan selanjutnya akan disosialisasikan ke seluruh kampus swasta di bawah koordinasi LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, termasuk kampus-kampus di Lombok. Dalam parade tersebut, kebaya yang digunakan dipadukan dengan kain endek khas Bali sebagai bentuk pelestarian wastra lokal. Gagasan ini juga diarahkan agar generasi muda memiliki kebanggaan terhadap busana tradisional yang dimodernisasi secara elegan. Selain itu, diluncurkan pula program Pekenan Pangpadepayu Pribumi, hasil kolaborasi antara HIPI Bali, Cahaya Ladara Nusantara, CLN Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, dan Ikatan Ahli Boga Ika Boga Bali. Setelah peluncuran ini, rencananya akan dilakukan roadshow ke seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan, serta menggali potensi dan ide-ide baru dari masyarakat. Sebagai penutup rangkaian kegiatan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli,
juga turut diselenggarakan. Dalam kesempatan ini diluncurkan Edu Playground Bersinar, sebuah ruang edukatif bagi anak-anak yang turut dimeriahkan dengan lomba mewarnai. Program ini sekaligus menjadi bentuk implementasi dari kerjasama MOU dengan LL Dikti Wilayah 8 dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan anak sejak dini. Jadi program Sarwa Dharma dalam 1 tahun punya kegiatan yang sangat luar biasa, dan saya berharap nanti bahwa bukan hanya sekedar seminar, workshop, tetapi bagaimana hasil dari workshop hari ini memang benar-benar kita menyebabkan bahwa konsep dari SMK bahwa tidak ada kesempatan ketika kita lulus tidak punya kegiatan atau yang menghasilkan uang. Jadi benar-benar kegiatan ini akan menjadi media untuk bisnis, ya, bisnis yang benar, bagaimana kegiatan yang benar, bunga apa saja yang harus, jangan asal seperti yang kita lihat bunga macam berbagai macam warna, ya. Jadi benar-benar bunga yang memang nanti kita tanam di area pekarangan kita sehingga tumpah pemata, tumpah uye dan sebagainya kita bisa implementasikan kembali. Yang kedua, acara yang kedua kami kemas untuk bersama dengan Rotary karena setiap tahun presiden akan diganti. Jadi satu-satunya jabatan presiden yang tidak punya konstituen, yang tidak perlu uang yang banyak, ya, bisa menjadi presiden secara otomatis setiap tahun. Jadi pergantian presiden Rotary Club kembali bersinar, pergantian presiden Rotary Club Buleleng Sakti, Rotrek Satya Dharma, dan Karangasem Spirit of Kami. Selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah Parade Kebaya Nasional. Karena kemarin sudah ditetapkan Hari Berkebaya, tepatnya tanggal 24 Juli. Yang pertama kami adakan di Lapas Perempuan bersama LPP LPP juga. Yang kedua di LPP diberikan ruang untuk bisa kita berkegiatan melaksanakan parade berkebaya untuk anak-anak generasi muda. Jadi implementasi dari launching kami Kebaya Bus Kampus di Uniknas hari ini langsung ke rumah yang koordinir PTS yang kita mencoba untuk gedor, sehingga tiap bulannya kami bisa untuk mensosialisasikan kebaya Bus Kampus. Mohon juga bantuannya Pak Kepala LLT agar bisa kami seluruh PTS bisa, bahkan keinginan kami adalah bisa program. Mudah-mudahan hal ini bisa kita realisasikan. Yang selanjutnya di dalam Parade Kebaya Nasional hari ini kami mencoba bagaimana wastra yang dimiliki dari Bali itu sendiri, kain ujung itu bisa juga dibuat kebaya. Sebentar akan ada launchingnya juga. Dan kegiatan yang selanjutnya adalah dari kolaborasi antara Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia bersama Cahaya Radara Nusantara, Koperasi Perempuan dan Keluarga, dan Ika Boga, yang salah satu dari organisasi ikut di dalam launching perkenan pakai payung pribumi adalah penanggung jawabnya ada di Keluarga WP dari itu. Jadi mohon ibu juga untuk supportnya, bahwa kita akan setelah launching hari ini kami akan coba roadshow kabupaten kota Semali, sehingga untuk nanti sebelum ekonomi setiap tahun kita bisa untuk lakukan dan bisa mengambil embryo-embryo yang baru untuk bisa kita ajak. Yang terakhir, kegiatan terakhir adalah Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli yang sudah lewat, tetapi tetap Hari Anak itu tetap setiap hari, ya. Kita pun walaupun sudah dewasa pernah menjadi anak, kami coba untuk mengimplementasikan dari MOU yang telah kami tandatangani dengan LLT antara Rotary Club Kebaya Bersinar. Hari ini kita akan launching Edu Playground Bersinar. Kita akan meriahkan juga dengan lomba pewarnaan. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini di dalam 26 Juli ini satu hari kita bersama kegiatan berbagai komunitas bisa melaksanakan program kerja. Apresiasi juga disampaikan oleh Dr. Komang Satria Wibawa Putra SHMH selaku perwakilan dari Student Affairs and Alumni Undiknas Salut. Ia menyambut positif pelaksanaan rangkaian kegiatan KBMHD Undiknas dan menyatakan dukungannya terhadap kampanye kebaya anti ribet.
Menurutnya, kebaya tidak hanya layak dikenakan dalam acara seremonial, tetapi juga dapat diangkat sebagai bagian dari gaya hidup dan fashion modern, termasuk dalam aktivitas sehari-hari seperti berkunjung ke pusat perbelanjaan. Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin secara berkesinambungan dan mampu memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas generasi muda. Kalau perempuan pakai kebaya 3 kali lipat lebih cantik dari biasanya. Ini baju saya ini sebelah baru cocok ke living wall. Ya. Tapi bagaimana kalau kita rubah ya? Orang ke living wall pakai kebaya, kan sudah ditrenkan oleh film Puspa, mana-mana dia pakai kebaya ada bisa modifikasi. Itu mungkin sangat influence. Bu Gumti ini orangnya Lascaya. Hobinya minum kafe latte. Hari ini semua perempuan berkebaya, semoga Satya Eva Jayate. KBMHD selalu melaksanakan bakti. Semoga misalnya selalu kompak. Terima kasih Pak Kepala LL Dikti terus mendukung kegiatan berdampak. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB Igusti Lanang Bagus Eratodi STMT turut menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh Rotary Club of Bali Bersinar bersama KBMHD Undiknas yang memberikan penghargaan atas dukungan nyata Rotary Club of Bali Bersinar yang telah menyediakan fasilitas Edu Playground di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 sebagai bagian dari implementasi kerjasama MOU yang telah disepakati sebelumnya. Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan keseriusan Rotary Club dalam membangun sinergi dan berkontribusi di luar lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. Eratodi juga menyoroti pentingnya kegiatan Parade Kebaya Nasional sebagai bentuk konkret pelestarian budaya. Ia menegaskan bahwa LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB telah berkomitmen dalam mendukung pelestarian kebaya dengan menerapkan kebijakan pemerintah Provinsi Bali terkait pemakaian kebaya adat termasuk kebaya bagi pegawai perempuan setiap hari Selasa dan Kamis di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB. Kebijakan ini menjadi wujud nyata dari upaya internalisasi nilai-nilai budaya Bali dalam lingkungan kerja. Mari kita panjatkan syukur kepada Yang Kuasa Indonesia, kolaborasi cinta di Wilayah 8 dengan Rotary Club. Karena kami memiliki satu tugas dan fasilitasi untuk pendidikan dan makanya kami menerima uluran kebahagiaan kerjasama yang nyata dilaksanakan masalahnya 2 Agustus yang lalu, 2 Agustus tahun 2022. Ini ada audiensi yang menyatakan bahwa Rotary siap bersinergi untuk sama-sama memfasilitasi pendidikan. Sederet kegiatan berkebaya merupakan bentuk nyata riset, inovasi, dan kemudian kolaborasi dampak bahwa masyarakat betul-betul mengetahui budaya yang dimiliki Bali. Kegiatan Boat Change Over Rotary Club of Bali Bersinar, Rotary of Buleleng Sakti, Rotrex T Satya Dharma, dan Rotary Club of Karangasem, The Spirit of Bali berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan pengabdian. Dalam momen ini dilakukan serah terima kepemimpinan dari Tiwi Chandra selaku Presiden Rotary Club of Bali Bersinar untuk Rotary Year 2024-2025 kepada Gung Wahyuni yang akan memimpin Arsi Bali Bersinar pada Rotary Year 2025-2026. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar Rotary Year 2024-2025 Tiwi Chandra mengatakan serah terima ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan yang diharapkan mampu melanjutkan dan memperkuat program-program pelayanan yang telah dirintis sebelumnya. Acara hari ini adalah acara Board Changeover, yaitu serah terima dari saya selaku Presiden
di Rotary Year 2024-2025 kepada Pres Gung Wahyuni yang menjadi Presiden Rotary Year 2025-2026, yaitu dari tahun Magic Year ke Unit for Good. Dan Bu Gung Wahyuni siap melanjutkan apapun program yang telah kami lakukan, dan tentu saja harapannya akan semakin menjadi baik dan kami semuanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat dan menjadi bagian dari orang-orang baik. Presiden-elek Rotary Club of Bali Bersinar untuk Rotary Year 2025-2026, Gung Rai Wahyuni menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat berbagai program sosial yang telah dijalankan pada periode-periode sebelumnya. Dalam kepemimpinannya mendatang, sejumlah agenda prioritas telah disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Salah satu program yang akan difokuskan adalah sanitasi sebagai kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang berhasil mewujudkan pembangunan toilet di berbagai titik di Buleleng. Selain itu, isu kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian khusus dalam perencanaan kegiatan tahun depan selain juga growing local economy. Ditambahkannya, tema Rotary International 2025-2026 Unite for Good menjadi landasan untuk membangun semangat kebersamaan melalui kolaborasi lintas sektor. Sementara klub-klub yang lahir dari inisiatif Rotary Club of Bali Bersinar juga akan tetap menjadi mitra aktif dalam menjalankan program-program yang mengacu pada 7 fokus area Rotary. Kalau kami di Rotary Bali Bersinar punya komitmen yang kuat bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya dari periode Rotary sebelumnya, kemudian untuk sekarang di tahun 2025 akan kami lanjutkan, akan kami kuatkan lagi. Seperti misalnya kerjasama dengan pihak luar untuk kalau dulu itu adalah toilet project, kalau untuk tahun 2025 kemungkinan itu nanti adalah bantuan air bersih. Kemudian juga untuk kesehatan ibu dan anak, terutama fokus utama kami adalah di growing local economy yang sekarang adalah itu untuk Rotary periode 2025-2026 itu adalah Unity for Good. Itu adalah membangun kebersamaan dalam bentuk kolaborasi. Jadi kolaborasi itu yang memang sudah dari awal menjadi komitmen kami. Jadi kami tetap kuatkan kolaborasi itu dengan berbagai pihak, baik itu UMKM, organisasi-organisasi, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Menariknya dalam board change over Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali dinahkodai oleh Igusti Ayu Mas Sumatri, mantan Bupati Karangasem yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Ia dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut selama 2 periode dengan harapan mampu membawa arah baru dalam memperluas jangkauan pengabdian di wilayah Karangasem dan sekitarnya. Charter Presiden CP Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali, Mas Sumatri menegaskan bahwa program prioritas awal yang akan dijalankan oleh klub ini adalah penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat di wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar tersebut. Sebagai langkah awal, Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali telah menyusun master plan yang berbasis pada data akurat. Perencanaan ini menjadi fondasi utama dalam merancang program-program secara menyeluruh dan terarah agar benar-benar menyasar kebutuhan real masyarakat. Ya, kita telah berkomitmen untuk membantu program Pak Bupati di Kabupaten Karangasem. Yang pertama tentunya terkait dengan air bersih ya. Air bersih, kita telah membuat rancangan data Karangasem terkini sehingga kita tahu seberapa persen sudah mendapatkan pasokan air yang bagus, dan selanjutnya yang belum itu yang kita akan cari. Kita tidak hanya di sana saja gerakan daripada 7 area Rotary Club, dari ke-7 itu semuanya itu sesungguhnya sudah melekat.
ada pada kegiatan kita, yaitu kegiatan sosial, pembinaan budaya, juga sanitasi yang sudah kita rancang bersama teman-teman. Semoga Karangasem bisa lebih bangkit, bisa lebih terbantu. Dan Astungkare kepemimpinan Pak Bupati sekarang luar biasa. Parade dan lomba berkebaya turut menyemarakkan rangkaian acara yang digelar dalam suasana penuh semangat kebudayaan. Para peserta tampil anggun dengan balutan kebaya Nusantara, mencerminkan keindahan dan keberagaman warisan busana tradisional Indonesia. Ketua Dharma Wanita LL Dikti Wilayah 8 Igusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya LL Dikti Wilayah 8 menjadi tuan rumah perayaan Hari Kebaya Nasional yang sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Sebelumnya, perayaan serupa telah dilaksanakan di Lapas Perempuan Kerobokan pada tahun lalu. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap perjuangan panjang perempuan berkebaya Indonesia PBI yang selama 2 tahun terakhir mengupayakan pengakuan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada Desember 2023 saat kebaya resmi tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Hal ini memperkuat legitimasi bahwa kebaya merupakan bagian dari identitas leluhur bangsa Indonesia. Penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya oleh Presiden Joko Widodo juga menjadi tonggak penting dalam kampanye pelestarian kebaya sebagai simbol budaya nasional. Di momen yang sama juga dilakukan peluncuran pekenan pang pada Payu Pribumi oleh HIPI Bali sebagai bentuk sinergi antara pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal. Senang sekali sekarang kita menjadi tuan rumah di hari acara Kebaya Nasional yang diselenggarakan berbarengan dengan Hari Anak Nasional. Terima kasih sekali bahwa ini adalah usaha keras dari PBI selama 2 tahun belakangan ini untuk mencatatkan kebaya di UNESCO sebagai warisan milik bangsa Indonesia, di mana kita bersaing dengan beberapa negara bahwa kebaya merupakan warisan leluhur Indonesia dan kebayanya akhirnya dicatatkan di UNESCO pada bulan Desember 2023 dan 2 tahun yang lalu Presiden Jokowi sudah menetapkan bahwa 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional dan ini adalah Hari Kebaya Nasional yang kedua, tahun kedua yang kita selenggarakan di LL Dikti. Dan ini diselenggarakan juga oleh PBI dengan pekenan pang pada Payu sehingga semua UMKM yang ada di Bali itu berkolaborasi dengan Hari Kebaya Nasional ini sehingga kita bisa bersinergi sama-sama untuk memperkenalkan produk-produk Bali juga ya UMKM-nya. Dalam rangkaian perayaan Hari Kebaya Nasional turut diluncurkan kebaya Andek Bali Seraya Mekar sebagai bentuk nyata pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kebaya Seraya Mekar merupakan hasil karya Tiwi Chandra, owner Seraya Mekar, yang mengusung konsep kolaboratif dengan memadukan kain tenun endak khas Bali dan ornamen-ornamen seperti bordir dan tenun tambahan yang dikerjakan secara detail oleh para pengrajin lokal. Desain kebaya ini tidak hanya menampilkan keindahan busana, tetapi juga memperlihatkan kekuatan sinergi pang pada payu antara pelaku industri kreatif lokal. Peluncuran kebaya Andek Bali ini menandai langkah baru dalam menjadikan kebaya sebagai bagian dari gaya hidup modern yang tetap berpijak pada akar budaya Nusantara, khususnya Bali. Seraya Mekar ini adalah merupakan sinergi pang pada payu antara desainer, kemudian pengrajin dalam hal ini penenunnya, kemudian juga kami melibatkan juga adik-adik ataupun para pekerja seni yang lainnya yang bisa menghasilkan berbagai aksesoris cantik sebagai penunjang dari kebaya tersebut. Jadi tujuan dari Seraya Mekar ini adalah seperti namanya, mekar bersama-sama. Jadi baik saya sebagai pemula ataupun yang sudah memberikan support, karena ada juga desainer yang ikut memberikan support dalam hal ini, bekerja bersama-sama untuk mewujudkan satu karya-karya yang tentunya karya-karya ini adalah menjadi kearifan lokal dari Bali.
Sementara itu, para juara lomba berkebaya mengungkapkan perasaan masing-masing. Agung Vina yang berhasil meraih juara pertama dalam ajang tersebut menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Mahasiswi Undiknas ini mengaku sempat tak menyangka akan keluar sebagai pemenang. Namun pengalaman berharga mengikuti ajang ini lebih dari sekedar gelar. Kesempatan bertemu dengan sosok-sosok inspiratif dan menyaksikan keberagaman busana kebaya yang dikenakan para peserta menjadi nilai tersendiri yang membekas. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang tidak malu mengenakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan busana warisan leluhur ini sebagai bagian dari identitas yang patut dirayakan dan dilestarikan. Sangat senang dan tidak nyangka, padahal tidak berharap banyak, tapi ternyata dapat juga pialanya. Biar banyak ini aja sih pengalaman, juga bisa ketemu orang-orang baru yang sangat hebat, keren, dan juga pakai busana yang sangat cantik ini. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi dan tidak malu untuk menggunakan pakaian kebaya ini, karena kita seharusnya sebagai wanita harus bangga terhadap Indonesia maupun kebaya ini, karena sangat cantik apalagi indah untuk memakai ini. Natalia, peserta yang berhasil meraih juara kedua dalam lomba berkebaya, mengaku terkejut sekaligus berbahagia atas pencapaian tersebut. Meski dengan persiapan yang minim, ia mampu tampil memukau dan mencuri perhatian juri. Mahasiswi dari Institut Desain dan Bisnis Bali ini berharap semakin banyak anak muda yang mau tampil percaya diri dengan balutan kebaya, menjadikannya sebagai simbol kecintaan terhadap budaya Indonesia sekaligus ekspresi kreatif dalam berbusana. Kaget sih, senang, antara senang sama kagetnya gitu, karena nggak terlalu banyak persiapan gitu. Pesan saya kepada anak-anak muda, kita tuh bisa styling kebaya di zaman modern ini ya. Kita harus melestarikan tradisi dari budaya kita. Dewayu yang mendapat juara 3 mengatakan dengan persiapan minim, ia tetap mampu tampil percaya diri berkat pengalaman sebelumnya sebagai finalis Jegek Bagus Bangli di tingkat kabupaten. Pengalaman di dunia catwalk memberinya bekal penting untuk menampilkan pesona kebaya dalam parade tersebut. Bagi mahasiswi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini, kebaya bukan sekedar busana tradisional, tapi simbol kebanggaan budaya yang perlu terus dijaga dan dikenalkan khususnya oleh generasi muda. Tentu seneng, agak kaget juga karena persiapan juga minim, karena dadakan baru kemarin diinformasikan untuk mengikuti parade berkebaya seperti itu. Jujur saya pernah mengikuti Jegek Bagus Bangli di kabupaten, jadi saya sempat mengikuti acara catwalk, jadi sehingga saya ada beberapa ilmu yang bisa saya terapkan di sini gitu. Kebaya adalah budaya yang kita miliki, untuk itu mari selaku anak muda harus melestarikan dan bangga untuk menggunakan kebaya. Tawa riang dan semangat anak-anak mewarnai suasana Edu Playground dalam gelaran lomba mewarnai yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Anak-anak tampak kusyuk memadukan warna sesuai imajinasi mereka. Komang Mulia, salah satu peserta cilik, berhasil keluar sebagai juara pertama. Dengan rona wajah penuh kebahagiaan, Mulia mengaku senang bisa menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Di posisi kedua, Cok Maya tak kalah antusias. Anak berbakat ini mengungkapkan kegembiraannya karena bisa ikut serta dan meraih juara 2. Ya, adik siapa namanya? Mulia. Senang nggak dapat juara 1? Senang. Warnain tas. Tas, apa aja warnanya tak pakai? Warna apa aja? Kombinasinya? Ungu, hitam, kuning, merah.
harapin. Namanya siapa? Cok Maya. Cok Maya pinginnya enggak, Cami maunya 07. Oh iya, tadi Warna warna apa? apa? Warna apa tadi? Ini apa namanya? Apa namanya nih? Kenapa aja? Mitsu. Sebagai penutup, puncak acara diisi dengan pelatihan membuat Banten Pejati, sebuah bentuk upakara yang memiliki makna filosofis mendalam dalam tradisi Hindu Bali. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman Dr. Randa I Gusti Ayu Ketut Artatik MSI dan dimoderatori oleh Komang Aditya Yamadiputra. Dalam sesi pelatihan yang berlangsung hangat dan interaktif, para peserta yang mayoritas generasi muda menunjukkan antusiasme tinggi. I Gusti Ayu Ketut Artatik mengungkapkan rasa syukurnya melihat semangat anak-anak muda dalam belajar dan memahami makna di balik setiap unsur Banten Pejati. Dalam agama Hindu, semua praktek upacara tidak bisa lepas dari 3 kerangka dasar, tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual. Ia menambahkan Banten Pejati merupakan wujud nyata dari Bhakti Marga dan Karma Marga, 2 jalan spiritual dalam ajaran Hindu yang menjadi sarana persembahan kepada Sang Pencipta melalui tindakan nyata dan ketulusan hati. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan tradisional, tetapi juga menanamkan nilai spiritual dan kebanggaan terhadap warisan budaya Bali. Melalui pelatihan Banten Pejati, generasi muda diajak untuk tidak hanya melestarikan, tetapi juga memahami esensi dari setiap ritual sebagai bentuk bakti kepada Tuhan dan semesta. Materi yang kita sampaikan tadi dan juga sudah kita praktekkan yaitu terkait dengan Banten Pejati atau makna filosofis Banten Pejati, di mana kita ketahui bahwa di dalam pelaksanaan upacara agama itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya kerangka dasar agama Hindu, di mana dalam kerangka dasar agama Hindu itu ada yang namanya tatwa, etika, dan upakara. Ketiga hal ini terkait erat. Yang kita praktekkan tadi itu adalah terkait dengan upakara atau yatnya, di mana upakara atau yatnya ini masuk ke dalam Bhakti Marga dan Karma Marga sebagai ungkapan kita ya untuk bisa mencapai atau untuk bisa kita memuja Pencipta itu sendiri dengan berbagai jalan, terutama di sini dengan Karma Marga dan Bhakti Marga, yaitu dengan membuat sarana upakara tersebut. Dalam sesi penutup pelatihan Banten Pejati, moderator Komang Aditya Yamadiputra menyampaikan kesimpulan yang merangkum esensi dari pelatihan tersebut. Ia menekankan bahwa Pejati bukan sekedar rangkaian sesaji, melainkan memiliki makna yang sangat luas dan mendalam dalam tradisi upakara Hindu Bali. Komang Aditya menyoroti manfaat kegiatan pasraman KBMHD Undiknas yang menurutnya telah membuka wawasan anak muda bahwa keterampilan menjejahitan dan metanding bukan hanya bagian dari pelestarian budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikembangkan secara kreatif dan berkelanjutan. Jadi bisa disimpulkan dari pemaparan materi Ibu narasumber, jadi bisa disampaikan bahwa makna Pejati itu sangat luas, yang dimana Pejati itu merupakan salah satu unsur utama dalam upakara, yang dimana masing-masing komponennya memiliki maknanya masing-masing. Seperti di dalam daksina terdapat tingkih, pangi. Manfaat dari acara pasraman KBMHD ini menunjukkan bahwa generasi muda harus memiliki niat atau tekad untuk belajar terkait menjejahitan atau metanding. Antusiasme para peserta pelatihan pembuatan Banten Pejati begitu terasa sejak awal kegiatan. Salah satu peserta, Kristiantini, mengaku mendapat pengalaman spiritual sekaligus pengetahuan baru dalam proses belajar yang dipandu langsung oleh narasumber berpengalaman. Bagi Kristiantini, pelatihan ini lebih dari sekedar keterampilan tangan. Ia menilai bahwa generasi muda Hindu harus mampu meneladani dan melestarikan tradisi luhur seperti ini. Membuat Pejati bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang mengaturkan rasa bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Di sini diajarkan oleh ibunya bahwa tata cara pembuatan itu dimulai dari menyiapkan alat-alatnya seperti serobong, daksina, dan tempat-tempat lainnya. Tujuannya untuk menambah wawasan kita
dan menghaturkan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan membuat pejati, yang dimana pejati ini merupakan salah satu banten suci untuk dihaturkan di upacara-upacara tertentu. Peserta lainnya, Putu Davina, menyampaikan kesan mendalamnya usai mengikuti sesi praktik membuat banten pejati. Ia mengaku bahwa kegiatan ini membuka kesadaran baru terutama bagi generasi muda, terlebih perempuan yang kian jarang bersentuhan langsung dengan dunia perbantenan. Ia mengakui sebelumnya dirinya pun belum begitu paham tentang makna dan tata cara membuat pejati. Namun melalui pelatihan ini, ia merasa mendapatkan pengalaman yang bukan hanya teknis tapi juga spiritual. Bagi Davina, pelatihan ini menanamkan nilai penting bahwa membuat pejati sendiri adalah bentuk bakti dan pelestarian tradisi, bukan sekedar membeli dan menggunakannya. Menurut saya, kegiatan sekarang itu sangat penting bagi generasi muda zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, kalangan wanita itu jarang sekali yang namanya berbaur di dunia perbantenan. Saya sendiri pun mungkin belum terlalu ngerti juga tentang Banten, tapi disinilah kita belajar sama-sama gimana itu cara membuat pejati, apa makna-makna pejati. Mungkin banyak juga dari tadi kita nggak ada yang tahu apa itu makna-makna pejati seperti itu. Sangat berguna sekali untuk masa depan kita nantinya, dengan tidak hanya membeli pejati tetapi membuat sendiri pejati itu. Rangkaian kegiatan Pasraman KBMHD Undiknas 2025 bukan sekedar agenda tahunan biasa. Ia tumbuh menjadi wadah kolaboratif yang menyatukan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, penguatan ekonomi lokal, dan pengabdian sosial dalam satu tarikan nafas yang utuh. Dari praktek membuat banten pejati yang sakral, parade kebaya yang mempesona, hingga peluncuran program ekonomi berbasis UMKM, seluruh kegiatan mencerminkan sebuah visi kolektif, yakni membentuk generasi muda Hindu yang cerdas spiritual, bangga berbudaya, dan tangguh secara sosial. Dengan semangat sinergi Pangpadepayu, kegiatan ini menunjukkan bahwa ketika mahasiswa, lembaga pendidikan, komunitas budaya, organisasi sosial, hingga pelaku usaha bergandengan tangan, maka lahirlah gerakan yang tak hanya berdampak, tetapi juga bermakna. Momentum ini bukan penutup, melainkan pijakan menuju langkah-langkah lanjutan yang lebih progresif, lestari, dan membumi. Hari Kebaya Nasional Pasraman Kilat KBMHD 2025, Satyam Eva Jayate. Bali 1 mengabarkan.